Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan bermain tandang melawan tim zona degradasi Cagliari pada pekan ke-37 Serie A Senin dini hari nanti. Laga di Unipol Domus ini dijadwalkan kick-off pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Inter dan Cagliari sama-sama membutuhkan kemenangan. Inter butuh kemenangan demi menjaga asa untuk menyalip AC Milan dalam perebutan Scudetto di 2 pekan pamungkas. Sementara itu, Cagliari membutuhkan tambahan poin dalam perjuangan mereka untuk bertahan di kasta tertinggi Italia. Di laga terakhirnya, Cagliari menunjukkan semangat juang mereka. Gol menit 90+9 yang dicetak Giorgio Altare memberi Cagliari hasil imbang 1-1 di kandang Salernitana. Semangat itu bakal coba kembali ditunjukkan Cagliari saat menjamu Inter di Unipol Domus. Namun bicara semangat, Inter tentu tidak kalah. Saat ini pasukan Simone Inzaghi sedang berapi-api usai sukses menjuarai Coppa Italia. Selain itu, mereka tentu juga belum menyerah meski tertinggal 2 poin dari Milan. Sekarang Inter fokus ke laga kontra Cagliari, di mana 3 poin menjadi target mutlak bagi mereka. Denzel Dumfries, Joaquin Correa, dan Alessandro Bastoni akan menjadi starter untuk Inter dalam pertandingan Serie A nanti malam melawan Cagliari. Seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa ketiganya akan masuk ke starting 11 setelah menjadi cadangan di partai final Coppa Italia melawan Juventus. Pelatih Simone Inzaghi memprioritaskan memainkan 11 pemain dengan tingkat kebugaran terbaik untuk pertandingan nanti, sehingga akan melakukan sedikit perubahan pada starting 11-nya saat melawan Bianconeri. Dalam serangan, Korea akan menggantikan Edin Dzeko, sementara Dumfries akan kembali ke starting 11 setelah Matteo Darmian yang mengisi pos sayap kanan saat melawan Juventus. Sementara itu, Bastoni yang telah kembali bermain dari bangku cadangan di Coppa Italia akan kembali menjadi starter. Menurut statistik, serangan Inter musim ini adalah yang terkuat di Serie A. Hal ini disorot Gazzetta dello Sport yang mencatat bahwa dalam hal semua statistik serangan utama, Nerazzurri keluar sebagai yang teratas untuk kampanye ini di papan atas Italia. Dalam hal produktivitas gol, Inter telah mencatatkan 78 gol sejauh musim ini di Serie A. Sementara untuk tembakan tepat sasaran, Nerazzurri juga memimpin dengan 235 tembakan on target sejauh ini. 52 assist dan 296 umpan silang juga merupakan yang terbanyak di Serie A. Kemudian 240 tendangan sudut mereka juga paling banyak. Dan 18 gol yang dicetak dengan sundulan juga merupakan yang tertinggi dari tim manapun di divisi ini. Namun demikian, nilai statistik tersebut hanya akan menjadi angka biasa apabila Nerazzurri gagal menjadi Scudetto musim ini. Selain Chelsea dan Newcastle United, nama baru muncul sebagai peminat winger Inter, Ivan Perisic. Rival Inter, Juventus, siap bersaing dengan kedua klub Liga Primer itu untuk mendapatkan sang pemain secara gratis di musim panas ini. Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa menemukan kesepakatan dengan Nerazzurri bisa jadi sulit bagi pemain berusia 33 tahun itu. Nerazzurri siap menawarkan Perisic kontrak 1 tahun senilai 5 juta euro per musim, termasuk bonus. Sementara pemain dan perwakilannya bersikeras menuntut 6 juta euro per musim termasuk bonus. Meski begitu, Gazzetta meyakini belum ada tawaran serius untuk pemain Kroasia itu, baik dari Juventus maupun Chelsea. Namun diketahui pelatih Bianconeri Max Allegri adalah pengagum berat sang pemain dan akan berupaya mendorong penandatanganan Ivan Perisic.
Tahun ini Inter lebih baik secara finansial daripada yang diharapkan klub pada awalnya, dan itu bisa berdampak besar pada bisnis transfer musim panas mereka. Seperti yang telah dilaporkan oleh Corriere dello Sport, CEO Inter Alessandro Antonello telah menetapkan target kerugian 100 juta euro untuk akhir musim ini. Tetapi dengan berbagai hadiah uang dari kompetisi, peningkatan penerimaan hasil tiket stadion, dan partisipasi lebih lanjut di Liga Champions, maka target kemungkinan akan terlampaui. Dengan pertimbangan ini, Inter bisa saja terhindar dari keharusan menjual pemain bintangnya. Meski demikian, Inter tetap saja harus menjual beberapa pemainnya untuk mendapat dana segar untuk mendapatkan target mereka di bursa transfer. Penjualan pemain-pemain yang saat ini dipinjamkan bisa menjadi solusinya. Tuttosport menyebutkan Stefano Sensi dan Sebastiano Esposito di antara para pemain nerazzurri yang bisa diuangkan. Sensi akan kembali dari masa pinjamannya bersama Sampdoria, di mana dia telah menemukan konsistensi dan waktu bermain. Ia dapat diintegrasikan kembali ke dalam skuad setelah kepergian Arturo Vidal dan Matias Vecino. Namun bila masuk tawaran, Inter tak ragu melepasnya. Sementara itu, Basel juga kemungkinan membuat peminjaman Esposito menjadi permanen yang akan membawa pemasukan Inter sebesar 8 juta euro ke kas nerazzurri. D'Albert tampaknya tidak akan dipermanenkan Cagliari setelah Sardinia memecat pelatih Walter Mazzarri. Kemudian Valentino Lazaro akan kembali dari masa pinjamannya dengan Benfica. Kesepakatan D'Albert saat ini habis pada akhir Juni 2023 dan Lazaro pada akhir Juni 2024. Dan nerazzurri bertujuan untuk melepas keduanya dalam penjualan permanen. Striker Andrea Pinamonti tampaknya juga menjadi salah satu nama utama yang bisa mendatangkan biaya transfer yang signifikan untuk Inter. Inter telah menetapkan harga yang diminta untuk striker muda mereka tidak kurang dari 25 juta euro untuk jendela transfer musim panas. Pemain seperti Lucien Agoume dan Martin Satriano adalah dua pemain muda yang masa depannya tidak pasti setelah masa pinjaman mereka yang mengesankan dengan Brest di Ligue 1. Tetapi untuk tawaran yang cukup signifikan, Inter bisa siap untuk menguangkannya. Inter dikabarkan menjadi yang terdepan untuk mendapatkan bek Lazio Francesco Acerbi pada bursa transfer musim panas ini. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport bahwa Bianco Celesti siap melepas pemain berusia 34 tahun itu dengan harga antara 6 hingga 7 juta euro. Meski masih terikat kontrak hingga 2025, manajemen Lazio telah menaruh sang bek asal Italia itu pada daftar jual mereka pada akhir musim. Di sisi lain, Acerbi juga ingin angkat kaki dari klub ibu kota Italia itu dan menargetkan reuni dengan mantan pelatihnya Simone Inzaghi di Inter. Nerazzurri berada di posisi terdepan mengamankan tanda tangannya untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada musim depan. Inter akan mendapatkan hingga 25 juta euro per musim dari kesepakatan sponsor kaos mereka dengan Digital Beats mulai musim depan. Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa kemitraan dengan Digital Beats sebagai sponsor kaos depan akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari kesepakatan saat ini dengan Socios.com. Inter juga sedang mencari mitra baru untuk hak penamaan pusat pelatihan Inter dan sponsor jersey latihan Inter. Untuk saat ini, Suning masih menjadi mitra dalam sponsorship pusat pelatihan dan jersey latihan. Footyheadlines.com membocorkan tampilan jersey away Inter untuk musim depan, di mana seragam tandang Nike Inter 2022-2023 menggabungkan dasar putih dengan light aqua untuk grafis keseluruhan, dan warna hitam untuk logo merek dan sponsor. Fitur paling menonjol dari jersey tandang Inter yang baru adalah grafik menggambarkan peta dunia, dengan Italia dan Milano ditempatkan tepat di bawah lencana klub.
Ini terinspirasi oleh sejarah Inter sebagai klub yang selalu menerima pemain Italia maupun asing tanpa batas. Seragam away ini direncanakan akan diluncurkan pada Juli 2022.